Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ratu Raisa Apriliani. Di video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, pemahaman resiko reputasi, yang kedua, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen resiko reputasi. Jadi teman-teman udah pada tahu belum sih, dalam dunia perbankan dan bisnis kepercayaan adalah segalanya. Sekali kepercayaan hilang, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada kerugian finansial. Inilah yang kita kenal sebagai resiko reputasi. Masuklah kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pemahaman resiko reputasi. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa resiko reputasi itu? Jadi teman-teman, resiko reputasi itu adalah sebuah potensi kerugian yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan, baik nasabah, investor, regulator, maupun masyarakat terhadap suatu instansi ataupun perusahaan. Nah, dalam industri perbankan, reputasi adalah aset yang tidak terlihat namun sangat berharga. Ketika reputasi terganggu, dampaknya bisa berupa penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, penurunan nilai perusahaan, hingga sanksi dari regulator. Nah, untuk contohnya, misalnya sebuah bank mengalami kasus kebocoran dana nasabah. Walaupun kerugian finansial bisa ditangani, namun kepercayaan nasabah bisa hilang. Akibatnya, banyak nasabah yang memindahkan dananya ke bank-bank lain. Masuklah kita ke pembahasan yang kedua, yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko reputasi. Nah, yang pertama yaitu identifikasi risiko. Pada tahap ini, bank mengidentifikasi sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi. Contohnya, keluhan nasabah, kegagalan layanan, pelanggaran hukum, hingga pemberitaan negatif di sosial media. Yang kedua, pengukuran risiko. Nah, setelah diidentifikasi, risiko perlu diukur untuk mengetahui seberapa besar dampaknya. Nah, pengukuran dapat dilakukan melalui indikator seperti contoh jumlah keluhan, tingkat kepuasan nasabah, hingga intensitas pemberitaan negatif. Yang ketiga, pemantauan risiko. Nah, risiko reputasi harus dipantau secara berkelanjutan. Bank perlu memonitor opini publik, media sosial, serta laporan nasabah secara real time. Yang terakhir, sistem informasi manajemen risiko. Nah, semua proses tersebut didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Nah, sistem ini membantu dalam mengumpulkan data, menganalisis tren, dan menyajikan informasi secara cepat dan akurat kepada pihak manajemen. Dengan sistem yang baik, bank mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Jadi teman-teman, resiko reputasi bukan hanya tentang kita, tetapi tentang keberlangsungan bisnis itu sendiri. Dengan pengelolaan yang tepat mulai dari identifikasi hingga pemantauan, institusi dapat menjaga kepercayaan dan tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat. Karena pada akhirnya, reputasi yang baik adalah fondasi utama kesuksesan jangka panjang. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.